Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara kita membuat sebuah random group generator tapi berdasarkan pada jumlah kelompok yang diinginkan. Nah, sebelumnya saya juga membuat sebuah random group generator tapi berdasarkan pada jumlah tim dalam satu kelompoknya. Nah, itu untuk videonya itu ada di link deskripsi ya teman-teman ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ya. Di sini kita ini akan menggunakan sebuah modul namanya random. Nah, modul random ini sudah bawa dari Python ya, jadi kita import terlebih dahulu. Jadi kita ketikkan import random. Nah, kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah variabel namanya data, di mana data ini akan kita jadikan sebagai inputan ya. Inputan berupa integer. Jadi kita ketikkan integer, buka kurung tutup kurung, kemudian kita masukkan input, buka kurung tutup kurung, kemudian di dalam buka kurung tutup kurungnya kita berikan tanda petik. Nah, di dalamnya kita ketikkan berapa banyak jumlah kelompok yang diinginkan gitu ya. Titik 2 spasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah list underscore nama. Nah, variabel ini itu akan berisikan nama dari teman-teman kita. Misalnya di sini saya akan memberikan namanya yaitu Wawan, koma tanda petik, kemudian saya berikan namanya Agus, koma tanda petik, kemudian saya berikan namanya Bima, koma tanda petik Juan, koma tanda petik Rido, koma tanda petik kemudian Asep, koma tanda petik Putra, koma tanda petik Dodi misalnya ya. Contohnya kita di sini memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah biar kita ingat ya berapa nama teman kita bisa print F tanda petik, jadi kita menggunakan F string di sini, yaitu terdapat spasi kurung kurawal len buka kurung tutup kurung, kita cari tahu ya berapa sih nama teman-teman kita yang sudah ada di list nama ini gitu ya, dengan cara yaitu len underscore len buka kurung list underscore nama tutup kurung. Nah, selanjutnya kita berikan spasi nama yang terdapat dalam list underscore nama. Jadi kita save, kita eksekusi. Nah, kalau misalnya saya masukkan sesuatu ya, ini kan karena bagian awalnya pada variabel data ini merupakan sebuah inputan. Nah, di sini langsung muncul nih terdapat 8 nama yang terdapat dalam list underscore nama gitu. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk memisahkan pengelompokannya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah variabel namanya pengelompokan. Itu sama dengan list kosong, di mana list kosong ini pertama kita akan lakukan looping, yaitu for I in data. Jadi berdasarkan si datanya ini, maaf ya, bukan data tapi for I in range underscore for I in range buka kurung tutup kurung. Nah, di dalamnya kita masukkan data titik 2. Nah, di bawahnya ini kita ketikkan pengelompokan dot append. Jadi kita append ya, kita masukkan sebuah list kosong saja. Jadi kalau misalnya kita print isi pengelompokan itu sama dengan, nah seperti ini ya, misalnya saya inginnya 5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 list kosong. Nah, list kosong ini nanti akan kita isi dengan nama-nama teman kita yang akan kita acak gitu nama-namanya ya. Jadi nggak sejajar seperti ini. Jadi nanti akan munculnya secara acak. Nah, caranya kita akan mengetikkan yaitu while len dari list underscore nama itu lebih besar dari 0, titik 2. Jadi kita akan melakukan sebuah looping menggunakan while sama for ya. Nah, selanjutnya kita melakukan for loop di sini for I in range dari si data titik 2. Nah, kita lanjutkan yaitu jika jadi if not len dari list underscore nama itu sama dengan 0. Jadi kalau misalnya si list underscore nama ini tidak sama dengan 0, nah kenapa demikian? Jadi saat kita memasukkan nama-nama ke dalam si pengelompokan ini, itu misalnya namanya Wawan ya, Wawan yang panggil dari randomnya kita ini, random.choice-nya. Nah, kemudian nama Wawan dari list underscore nama ini akan kita hilangkan gitu. Jadi kita bisa mendapatkan nama yang secara acak dan tidak muncul berulang gitu ya. Nah, di sini if not len dari list underscore nama itu sama dengan 0, maka kita akan ketikkan x sama dengan random.choice buka tutup kurung yaitu list underscore nama. Nah, di sini adalah kita mendapatkan nama-nama acak gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu pengelompokan kurung kotak dari i itu dot append dari x gitu ya. Jadi pengelompokan i, misalnya pengelompokannya yang pertama gitu ya,
Yang pertama itu kepanggil, misalnya dapatnya si Bima gitu ya, nanti kita akan lakukan yaitu kita remove list underscore nama dot remove nama dari yang acak tadi gitu, misalnya si Bima gitu ya, maka Bima ini hilang dari list namanya. Makanya kita lakukan ini agar tidak terjadi error begitu teman-teman. Nah kalau misalnya sudah, sekarang kita coba print ya, print pengelompokan, kita save, kita eksekusi. Nah misalnya nih, kita kan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Kalau misalnya saya mintanya jumlah kelompoknya 2, nah di sini sudah ada yaitu 4 sama 4 gitu ya, 4 orang, 4 orang. Tapi benar nih, kelompoknya itu 2. Kalau misalnya saya minta misalnya 3 gitu ya teman-teman ya, 3, kita cek. Nah di sini ada 3, di sini juga 3, di sini 2 gitu ya. Karena 3, 6, 7, 8. Nah, totalnya 8, tapi kita benar-benar mintanya yaitu jumlah kelompoknya 3. Nah, bagaimana kalau misalnya 5 ya? Saya ketik 5. Nah, sini 2, 2, 2, terus ini 1, sini 1. Karena kita minta jumlah kelompoknya yaitu 5 gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan. Kita hapus dulu yang bagian printnya ini. Kita akan buat for I in range, buka kurung tutup len dari pengelompokan titik 2. Kita ketikkan nama itu sama dengan tanda petik koma spasi dot join, buka kurung tutup kurung, pengelompokan kurung kotak dari i gitu ya. Jadi kita akan satukan list tadi itu tapi dengan koma gitu ya. Jadi nama-namanya terpisah dengan koma. Oke, selanjutnya kita akan print dengan f string. Nah, di dalamnya kita masukkan yaitu kurung kurawal dulu, i ditambah 1, jadi ini penomoran kelompoknya. Kemudian kurung kurawal juga kita cetak variabel yang nama ini yang sudah kita kita olah ya dengan cara penggabungan tapi pemisahnya berdasarkan koma spasi ini. Kemudian kita berikan yaitu titik 30. Ini maksudnya apa? Jadi kita akan memberikan rentang spasi sebanyak 30. Jadi kalau misalnya namanya itu totalnya misalnya ini ya, Wawan, Agus sama Bima ini itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah 13 karakter ini itu akan dikurangi 30 jadi akan memberikan sebanyak 17 spasi gitu. Nah kemudian kita spasi strip-strip kurung lebih besar. Nah berjumlah kurung kurawal dari len, buka kurung tutup kurung, di dalamnya itu pengelompokan dari kurung kotak i, kemudian di luar kurung kurawalnya kita ketikkan orang. Nah sekarang kita save, kita eksekusi, kita misalnya masukin 3 gitu ya. Oke, di sini mohon maaf ya teman-temannya, saya salah ketik, pengelompokan bukan pengelompakan. Pengelompokan kita save, kita eksekusi, misalnya saya ingin jumlah kelompoknya itu 3 gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasilnya itu menjadi lebih bagus karena ada jarak spasinya di sini. Nah spasi bagian sini itu bisa diatur ya teman-teman ya. Nah, jadi maksudnya spasi itu dari sini. Dari sini harus dari si W-nya ini sampai sini itu harus berjarak 30 gitu. Jadi kalau misalnya ada karakter itu ya udah karakternya menempati bagian ini gitu. Nah, dengan cara demikian kita bisa menghasilkan data yang lebih bagus dan juga sesuai dengan nih misalnya kita ingin kelompoknya 3 yaitu 1, 2 dan 3 kelompok. Kalau misalnya kita pengen 5 kelompok gitu ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5 begitu. Baik, sekian saja penjelasan untuk tutorial kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Apabila channel saya dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channel saya dapat berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.